Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Part 2 diawali oleh dua orang gadis yang sedang menggibah. Mereka membicarakan tentang ketua sekte mereka yang memanggil Yifeng ke dalam. Namun karena itu bukan urusan mereka, jadi mereka tidak mau ikut campur. Namun mereka tetap saja membicarakannya walaupun tidak mau ikut campur. Panel berpindah ke ruangan ketua sekte. Terlihat Yifeng sedang menulis sesuatu. "Apa ini peningkatan teknik yang kau bicarakan?" tanya Hanyan. Yifeng membenarkannya. Katanya itu adalah teknik rapalan jantung beku yang telah ditingkatkan. Katanya mereka berdua waktu itu mengembangkan teknik itu selama 3 tahun. Hanyan mengatakan jika kebanyakan jalur nadi hanya dikuasai oleh orang yang memiliki vena beku. Orang biasa mustahil untuk melatihnya. Yifeng memuji Hanyan. Yifeng berkata, "Ya, benar. Kamu memang cerdas istriku. Teknik ini memang dibuat secara khusus untukmu. Tidak hanya lebih kuat dan bukan hanya kultivasi ganda. Dengan ini, kehidupan suami istri kita tak akan merusak kultivasimu." "Hah, bicara apa kau itu? Siapa yang akan menjadi istrimu? Meski kau dari masa depan, siapa bilang Liu Hanyan merupakan orang yang sama?" Dalam hati Yifeng, bahkan sampai kepikiran teori dunia paralel. "Kamu memang cerdas istriku." Terlihat Hanyan masih marah, namun marahnya terlihat menggemaskan dengan pipinya yang memerah. Tiba-tiba Yifeng mengatakan jika Hanyan memang benar kalau dia bukanlah istrinya. Sontak saja Hanyan terkejut karena tiba-tiba Yifeng merubah pikirannya. Namun dengan santainya, Yifeng mengatakan jika teknik peningkatan itu hanya akan dia berikan kepada istrinya. Dan Yifeng tidak akan memberikan teknik itu kepada orang lain. Hanyan benar-benar terkejut. Dia kesal, namun tetap saja terlihat imut. "Ada apa, Nona Liu? Jangan-jangan kamu ingin merampas cintaku pada istri asliku ya?" ucap Yifeng sembari tersenyum senang. Siapa juga yang mau? Akan ku cari tahu sendiri," ucap Hanyan yang kesal dan berjalan menjauh dari Yifeng. Namun saat Hanyan benar-benar akan pergi, Yifeng berkata, "Dasar, aku hanya bercanda kok. Bukan berarti aku tidak ingin memberikannya padamu." Mendengar hal tersebut, Hanyan langsung menghentikan langkahnya dan sedikit membalikkan badannya ke arah Yifeng. "Akan kuberikan teknik ini padamu. Namun, jadikan aku murid langsungmu. Bagaimana?" ucap Yifeng dengan sangat percaya diri. "Mana mungkin? Semua murid di istana Fei Shui adalah wanita. Mana mungkin aku menjadikanmu murid?" ucap Hanyan yang terkejut dengan permintaan Yifeng. Karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, Yifeng pun berniat meninggalkan tempat itu dan tidak akan mengganggu Hanyan lagi. "Aku akan pergi sekarang, dan mulai sekarang kita tidak memiliki hubungan apapun," ucap Yifeng sembari berlalu pergi. Hanyan terlihat ragu. Dia ragu akan keputusan apa yang akan dia ambil setelah Yifeng mengatakan akan pergi dari sana. Sebelum Yifeng berjalan meninggalkan tempat itu, Hanyan menghentikannya. Yifeng pun langsung berhenti. Terlihat senyum puas
senyum puas atas keberhasilannya memperdaya Hanyan. Kuizinkan kau masuk istanaku, tapi kau dilarang melakukan tindakan yang melanggar norma keadilan. Kalau kau melakukannya, aku tidak akan memaafkanmu, ucap Hanyan yang akhirnya berubah pikiran dan memberikan izin kepada Yifeng. Namun tak hanya itu saja syarat yang diberikan oleh Hanyan kepada Yifeng. Syarat selanjutnya adalah bahwa Yifeng tidak boleh memberitahukan hubungan mereka kepada orang lain. Lagi-lagi dengan senyuman percaya diri, Yifeng sepakat dengan syarat yang diberikan oleh Hanyan kepadanya. Kemudian Hanyan menanyakan apa yang akan Yifeng lakukan sekarang. Sembari berjalan pergi, Yifeng mengatakan kalau dia akan menulis teknik itu. Beberapa hari kemudian, terlihat banyak orang yang berkumpul di sekte Wentian. Mereka terlihat mengagumi kehebatan para kultivator di sana dan tempat yang sangat menakjubkan. Kemudian di atas podium terlihat Master Sekte Liu Hanyan berdiri dan berkata, "Ini adalah sekte Wentian. Yang terpilih sebagai murid merupakan orang-orang yang memiliki kecocokan dengan sekte kami. Sebelum bergabung dengan sekte, kalian semua harus menjalani ujian spiritual untuk memastikan bakat dari akar spiritual kalian. Kemampuan kalian yang akan menentukan di istana mana kalian akan bergabung. Dan di banyaknya kerumunan orang yang ingin melakukan ujian masuk sekte, terdapat Ye Jiuxi yang terlihat kebingungan mencari Yifeng di sana. Yo, nyariin siapa kau? Ucap Yifeng menyapa Ye Jiuxi sembari menepuk pundak Ye Jiuxi yang membuatnya sangat terkejut. Ye Jiuxi sangat marah. Dia kesal karena Yifeng menghilang dan Ye Jiuxi sudah mencari di sepanjang jalan dan tidak menemukannya. Dengan santainya, Yifeng mengatakan jika dia sedang meminta maaf kepada Hanyan. Kemudian Ye Jiuxi membisikkan sesuatu pada Yifeng. Dia berkata, "Adik Feng, barusan aku tanya-tanya. Selain kita berdua yang bergabung di tengah jalan, murid-murid di sini diterima karena mereka seorang kultivator. Mereka memiliki bakat yang sangat tinggi dalam kultivasi. Kalau akar spiritual kita tidak bagus, kita mungkin akan diusir." Sembari memegang pundaknya dan merangkulnya, Yifeng menenangkan Ye Jiuxi agar tidak usah khawatir. Katanya, selain bakat, kultivasi juga membutuhkan keberuntungan. Mungkin saja Ye Jiuxi adalah salah satunya yang beruntung. Setelah mendapatkan asupan semangat dari Yifeng, akhirnya semangat Ye Jiuxi kembali lagi. Dengan itu, dia akan berusaha. Dalam hati Yifeng, siapa yang menyangka kau merupakan murid paling berbakat di angkatan ini? Jauh lebih kuat daripada diriku yang dulu. Tapi kali ini aku telah bersiap-siap. Ayo kita ukur kekuatan spiritual kita, ucap Yifeng. Melihat banyaknya kultivator yang mengikuti ujian, Ye Jiuxi sangat kagum. Namun ada yang membuatnya sangat penasaran. Kenapa ada kursi kosong di sebelah sana? Yifeng pun mengatakan jika itu adalah kursi untuk para kepala istana. Dan tak lama kemudian ada beberapa cahaya yang melesat turun tepat pada kursi yang tersedia masing-masing. Setelah itu, serentak semua orang memberikan ucapan selamat datang kepada Master Sekte dan kepala istana. Karena Yifeng tidak membungkukkan badan seperti yang lainnya, Ye Jiuxi menyuruh Yifeng untuk segera membungkukkan badan dan memberi hormat. Kemudian Yifeng pun melakukan apa yang Ye Jiuxi mau. Dia membungkukkan badan sembari melihat ke arah Hanyan yang duduk di antara para kepala istana. Kemudian seseorang berkata, dia adalah ketua sekte Wentian, sang immortal Guangling. Guangling berkata,
Kalian boleh berdiri. Selamat datang di Sekte Wantian. Aku, Guangling, ketua sekte ini. Kalian semua adalah orang terpilih yang mewakili wilayah kalian dan memenuhi persyaratan masuk ke sekte kami. Tapi sebelum kalian memasuki sekte kami harus menguji akar spiritual kalian dulu. Setelah itu, baru kami putuskan siapa yang terpilih. Apa kalian semua mengerti? Secara serentak, para peserta mengatakan jika mereka semua mengerti. Yifeng mencoba menenangkan Yejiushi agar dia tidak tegang. Yifeng mengatakan agar Yejiushi jangan khawatir karena dia sebenarnya sangatlah hebat. Tiba-tiba, angin kencang berhembus ke arah para peserta. Terlihat sebuah benda mengeluarkan cahaya dan aura yang sangat kuat. Orang-orang langsung melihat ke arah benda itu muncul. Salah satu panitia ujian mengatakan jika ujian akan dimulai. Dan benda itu adalah alat pengukur spirit yang bisa digunakan untuk menentukan kualitas dari akar spiritual para peserta. Dan ada 4 level, yaitu A, B, C, dan D. Panitia itu menjelaskan jika setelah dia memanggil namanya, maka para peserta yang dipanggil harus maju untuk melakukan ujiannya dengan cara menaruh kedua tangannya ke alat pengukur itu. Dan peserta pertama yang dipanggil adalah Yang Niu. Dia langsung mengangkat tangannya dan langsung berlari maju ke arah alat pengukur itu. Kemudian Yang Niu menaruh kedua tangannya ke alat pengukur itu. Akar spiritual kayu. B. Pertengahan. Yang Niu, diterima, ucap panitia penguji. Peserta berikutnya yang dipanggil adalah Ling Sheng. Dari kejauhan, Ling Sheng mengangkat tangannya dan mengatakan jika dia hadir. Dalam hati Hanyan, aku penasaran seperti apa akar spiritualnya. Kalau A atau B itu standar. Aku akan cari cara lain untuk memasukkannya ke istanaku. Karena melihat Hanyan melamun ke arah Yifeng, Guangling menanyakan apakah Hanyan tertarik kepada salah satu peserta ujian. Hanyan pun mengatakan jika dia belum melihatnya. Dan peserta yang saat ini melakukan tes adalah Yejiushi. Terlihat muncul tulisan A dengan kualitas tinggi pada alat pengukur itu. Pengawas ujian mengatakan jika Yejiushi memiliki akar spiritual kayu dengan level A berkualitas tinggi. Yejiushi terkejut tak percaya. Dia hanya bengong saja. Namun sang pengawas ujian langsung menepuk pundak Yejiushi dan memberikan selamat padanya. Aku punya kualitas tinggi, ucap Yejiushi yang masih tak percaya atas nilai yang dia dapatkan. Wah, lumayan. Tak aku sangka ada murid yang punya kualitas spiritual setinggi itu. Saudari junior Guang Han, ku dengar dia adalah salah satu murid yang kau bawa pulang. Apakah yang satunya juga? Tanya Guangling. Hanya tak menjawabnya. Setelah itu terdengar nama Xiao Yifeng yang dipanggil oleh pengawas ujian. Sontak saja pandangan Hanyan langsung tertuju padanya. Yifeng langsung maju dan mendekat ke arah alat penguji itu. Yifeng berkata, tidak kusangka aku harus melewati ujian ini lagi. Setelah itu, Yifeng mulai meletakkan tangannya ke atas alat itu. Dan hasil yang didapatkan adalah level D dengan kualitas rendah. Apa aku bilang, ucap Yifeng. Walaupun dengan wajah yang pucat karena melihat hasil dari Yifeng, namun pengawas ujian tetap mengumumkan hasil dari pengukuran Yifeng, yaitu level D dengan kualitas rendah. Semua peserta ujian langsung terkejut melihat hasil dari pengukuran Yifeng. Salah satu peserta mengatakan jika mereka adalah orang-orang yang terpilih dari wilayah mereka masing-masing.
Dia heran kenapa orang seperti Yi Feng bisa ikut serta. Dia juga mengatakan jika level D dengan kualitas rendah itu sama saja seperti orang biasa. Dia pernah mendengar kalau orang seperti Yi Feng hanyalah bisa menjadi pekerja biasa. Saat Yi Feng akan meninggalkan tempat ujiannya, pengawas ujian menanyakan kepada Yi Feng apakah dia akan melakukan ujian ulang. Siapa tahu ada masalah pada alat ukurnya. Namun Yi Feng tidak mau. Katanya dia sudah tahu dengan kualitas spiritualnya sendiri. Lagi-lagi pengawas ujian terkejut mendengar jawaban dari Yi Feng. Bagaimana? Hei si jenius hebat, aku lebih keren darimu kan? Ucap Yi Feng. Adik Feng, maaf, aku tidak tahu, ucap Ye Jiushi. Tak usah dipikirkan, kau punya bakat, jadi harus semangat. Di samping itu, memangnya aku tipe orang yang akan membutuhkan pengakuan, ucap Yi Feng. Dan akhirnya Ye Jiushi pun mengerti. Dalam hati Yi Feng, kenapa aku merasa ada yang menatapku? Hahaha. Sepertinya dia benar-benar marah. Ternyata benar, Hanyan menatap Yi Feng dengan tatapan yang sangat marah. Dalam hati Hanyan, si brengsek ini, kenapa dia memiliki kualitas spiritual separah itu? Di sisi lain dari deretan ketua, ada yang marah. Dia adalah ketua istana Wuya. Dia bernama Su Qianyi. Su Qianyi berkata, orang mana yang termakan bujuk rayu sampai membawa sampah seperti ini? Kesampingkan alasan bujuk rayu, tapi membawa sampah seperti itu sudah keterlaluan. Akulah yang membawanya masuk. Saudara junior Qianyi. Ada apa? Tanya Hanyan. Su Qianyi terkejut. Dia berkata, meski saudari senior Guang Han yang membawanya, harusnya dipertimbangkan dengan baik kualitas murid yang masuk. Apa kau belum memeriksanya? Hah, maaf, aku kelupaan. Nanti akan kucek, ucap Hanyan dengan santainya. Kelupaan katamu? Bagaimana mungkin kau melupakannya? Saudari senior, kau sudah berapa kali coba? Kenapa kau selalu melupakan sesuatu yang penting? Teriak Qianyi yang melihat kelakuan Hanyan. Saudara Su, ternyata benar-benar marah ya? Ucap ketua istana menari. Dia adalah Immortal Bai Yun. Tetua lain juga berkata, dia adalah tetua istana Xian Kun, Taoist Guang Wei. Guang Wei berkata, kalau bukan dia yang marah, siapa lagi? Pemilihan murid setiap istana didasarkan pada peringkat mereka sebelumnya. Dalam kompetisi bela diri, istana Wuya mendapatkan peringkat terbawah, yang artinya murid-murid payah biasanya masuk ke istana Wuya kecuali kita usir karena beresiko mencoreng reputasi kita. Terlihat Yi Feng menghampiri setiap peserta yang ada di sana. Dia memberi salam ke setiap peserta karena mereka kedepannya akan menjadi keluarga besar. Jadi dia ingin berteman dengan mereka. Setelah itu, pengawas ujian memberikan hormat kepada ketua sekte. Dia berkata, hormat kepada ketua sekte, para tetua, ujian akar spiritual telah selesai. Kita memiliki 78 murid yang diterima. Oke, berarti berdasarkan peringkat sebelumnya dalam kompetisi bela diri, Istana Xian Kun berhak memilih murid terlebih dahulu, ucap Guang Ling. Setelah itu, Guang Ling mempersilahkan Guang Wei untuk segera memilih. Guang Wei pun memerintahkan Ming Hai untuk memilih karena dia sangat pandai dalam memilih. Dan selanjutnya adalah istana Taiji milik Guang Ling. Dia memerintahkan Xuanyi untuk memilihnya. Dan kesempatan ketiga adalah milik istana Fei Shui. Guang Ling menyuruh Hanyan
untuk segera memilihnya. Dan Han Yan pun memerintahkan Ming Xia untuk memilih. Han Yan menyuruh Ming Xia untuk memilih seperti biasanya. Saat Yi Feng sedang berkenalan dengan semua orang, dia melihat sekarang adalah giliran istana milik Han Yan. Dia langsung menoleh dan melihat Ming Xia yang sedang berjalan di hadapannya. Namun Ming Xia hanya berjalan melewati Yi Feng begitu saja. Ternyata Ming Xia menghampiri seorang wanita yang berada di belakang Yi Feng dan memilihnya. Yi Feng mulai memiliki firasat bahwa dia tidak akan dipilih. Dan setelah itu, satu persatu peserta mulai dipilih hingga menyisakan satu orang saja. Dia adalah Yi Feng. Dalam hati Yi Feng, yah, sama seperti dulu. Tapi mana mungkin dia tidak memenuhi janjinya. Tidak, dia bukan orang seperti itu. Setelah itu, Guangli berkata, "Saudara junior Su, giliranmu sekarang. Tapi sepertinya cuma tinggal satu orang dan kau tidak bisa memilih lagi." "Aku tidak akan memilihnya. Kalian pasti sengaja kan?" ucap Su Guanyi sembari marah-marah. Kemudian Han Yan berdiri dan mengatakan jika Guanyi tidak bisa menerimanya, maka dia bersedia akan menerimanya di istananya. Karena aku yang merekomendasikan dia, jadi aku yang akan bertanggung jawab. Sekte Wentian selalu menempati janji, ucap Han Yan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.